Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Fadila Nur Rahman dengan NPM 200810110034 dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project dari kegiatan studi independen yang saya ikuti dalam semester ini. Nah, untuk melakukan atau menyelesaikan challenge final project ini, saya bersama kelompok 94 melakukan redesign aplikasi Kitabisa. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 94. Yang pertama ada Rizky Aji, yang kedua ada Iqbal, yang ketiga ada Rifki, yang keempat ada Nina, dan saya sendiri, Cynthia. Masuk pada bagian agenda atau pokok pembahasan. Di sini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada design thinking, yang ketiga ada desain dan prototyping, yang keempat ada pengujian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu introduction. Nah, Kitabisa ini adalah suatu aplikasi penggalangan donasi online yang didirikan sejak tahun 2013. Kitabisa telah memfasilitasi banyak layanan kesehatan dan penggalangan dana sosial setiap harinya. Kitabisa juga memiliki izin dan legalitas untuk menjalankan semua kegiatan penggalangan dana. Masuk kepada latar belakang, di mana pada bagian kiri terdapat gambar, inbox, dan berita. Kitabisa ini memiliki fitur berita pada menu inbox yang ingin kami redesign. Fitur tersebut digunakan untuk mendistribusikan informasi dari kampanye yang telah didonasi dan memberi informasi mengenai kampanye lain yang sejenis. Fitur ini memiliki nilai informasi yang ambigu bagi user baru, sehingga kami berencana untuk meredesain fitur tersebut agar lebih informatif dan mudah dipahami. Nah, dapat dilihat pada slide ini terdapat 2 gambar, di mana pada bagian kiri terdapat before atau sebelum kami melakukan redesign, dan pada sebelah kanan terdapat after, di mana kami sudah melakukan redesign. Di sini kami menggunakan design thinking, di mana pada design thinking ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir ada testing. Masuk pada bagian tahapan pertama, yaitu empathize. Nah, pada tahapan empathize ini, untuk mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target user dengan melakukan research, sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Masuk pada bagian kedua atau tahapan kedua, yaitu untuk menuliskan dan mengerti berbagai macam masalah yang dirasakan oleh pengguna dari aplikasi Kitabisa. Tahapan ini akan dituliskan pada pain point dan how might we. Nah, di sini terdapat beberapa pain point, yaitu ada kurang tertarik melakukan donasi, user bingung melihat update informasi pada donasi yang telah dilakukan, terdapat gambar dari kampanye yang membuat user tidak nyaman, dokumentasi penggalangan dana hanya dapat berupa gambar, belum terdapat video, minimnya komunikasi antar user yang mengharuskan user untuk donasi terlebih dahulu sebelum bisa interaksi, informasi di dalam fitur inbox bikin berita ambigu, tampilan inbox membingungkan user, UI dari halaman kabar terbaru kurang menarik, waktu pengaksesan fitur dan gambar yang lama, penamaan fitur yang ambigu di bagian inbox atau berita, terlalu banyak fitur pilihan donasi, user sering lupa kalau ada donasi rutin, dan yang terakhir, banyak masyarakat yang belum mengetahui donasi untuk penggalangan melalui dompet digital. Lalu di sini terdapat 6 how might we atau 6 solusi yang kami simpulkan. Yang pertama yaitu bagaimana caranya agar fitur pilihan donasi tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua, penamaan fitur apa yang tepat untuk membuat user paham dengan fitur tersebut. Bagaimana cara untuk memberitahu user berita terbaru dari kampanye yang telah didonasi. Lalu bagaimana agar user tidak melihat gambar yang mengganggu. Selanjutnya, cara supaya user dapat berinteraksi antar user atau donatur dan mengirimkan doa tanpa menjadi donatur terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mempermudah user dalam mengingat kalau ada jadwal donasi rutin. Nah, selanjutnya kami
menyimpulkan terdapat 4 solusi, di mana ada bagaimana caranya agar fitur pilihan donasi tidak terlalu banyak, lalu bagaimana cara untuk membuat halaman berita menjadi lebih menarik, bagaimana cara agar waktu pengaksesan halaman menjadi cepat, bagaimana cara masyarakat melihat potongan video saat penyaluran penggalangan dana. Lalu masuk pada tahapan idet. Pada tahapan idet ini adalah tahap untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dipilih dari proses voting Home My Quiz sebelumnya. Solusi inilah yang nantinya akan diterapkan pada desain. Nah, di sini terdapat 6 solusi yang telah kami simpulkan pada tahapan idet. Selanjutnya masuk pada tahapan user flow, di mana pada slide ini terdapat user flow pada login dan pendaftaran. Lalu terdapat user flow donasi dan video penyaluran donasi. Lalu ada user flow lokasi donasi terdekat dan tukar poin. Dan selanjutnya masuk pada tahapan desain dan prototyping. Nah, di sini terdapat mockup dari halaman homepage. Jadi, setelah user melakukan sign in atau sign up, user akan langsung masuk ke halaman utama atau beranda. Pada halaman utama atau beranda terdapat menu pencarian, isi ulang kantong donasi, dan info kampanye. Masuk pada mockup kedua, yaitu dapat donasi dan filter lokasi. Pada homepage user diarahkan untuk melakukan donasi dan pencarian tempat donasi terdekat. Dan selanjutnya, yaitu mockup dari inbox. Setelah masuk ke dalam aplikasi, user ataupun donatur dapat menerima informasi mengenai kampanye terbaru, kondisi terbaru pada kampanye yang telah didonasikan, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat mockup dari tukar poin. Donatur yang telah melakukan beberapa kali donasi akan mendapatkan poin dan dapat melakukan penukaran poin dengan merchandise. Selanjutnya, terdapat link prototype dari challenge atau UI yang telah kami buat. Masuk pada bagian Figma, di mana di sini terdapat halaman splash screen. Jika ingin melakukan donasi, klik button mulai donasi. Selanjutnya, di sini jika user telah mempunyai akun, user dapat melakukan ini, klik ini langsung lanjutkan, maka akan langsung terarah ke homepage atau beranda. Nah, user dapat melihat profile, lalu di sini ada inbox atau aktivitas, di mana user belum melakukan donasi sama sekali. Di sini ada donasi saya, dan di sini adalah homepage tadi. Lalu kita klik salah satu campaign. Nah, di sini terdapat informasi dan juga gambar. Jika ingin melakukan donasi, klik button donasi sekarang. Pilih nominal untuk melakukan donasi. Pilih metode pembayaran. Ini saya menggunakan ShopeePay. Lalu terdapat info nominal dan juga metode pembayaran. Klik lanjut pembayaran. Maka akan langsung terdapat halaman berhasil melakukan pembayaran atau berhasil melakukan donasi. Kita dapat men-scrollnya, kita dapat melakukan penggalangan dana di kampanye lain, dan dapat kembali ke homepage. Lalu, bagaimana sih cara mengakses poin atau tukar poin? Yaitu masuk pada halaman profile. Di sini, karena sudah melakukan donasi, maka akan otomatis mendapatkan poin. Lalu sini klik poin, lalu di sini terdapat beberapa pilihan merchandise yang tentunya sesuai dengan poin yang user kumpulkan. Yaitu lalu masuk kepada salah satu merchandise. Di sini terdapat tulisan souvenir menarik payung dengan poin, yaitu 1.700 sesuai dengan poin yang user dapatkan tadi. Lalu tambahkan alamat. Nah, masukkan alamat untuk detail pengiriman merchandise tadi. Lalu simpan alamat, tukarkan sekarang. Lalu ada pop-up
Apakah kamu yakin? Jika yakin menukarkan, maka klik setuju. Nah, terdapat tampilan selamat telah menukarkan poin untuk merchandise. Dia dapat kembali ke tukar poin. Nah, di sini jika ingin keluar dari aplikasi ini, klik bagian keluar. Maka akan terdapat pop-up, apakah yakin mau keluar dari aplikasi? Jika yakin, klik keluar. Maka akan langsung kembali pada splash screen di awal tadi. Nah, setelah melakukan demo atau menampilkan hasil prototyping dari challenge ini, selanjutnya saya akan memperlihatkan atau memberitahukan hasil testing dari user atau pengguna. Di sini terdapat 6/7 untuk kegunaan, 6/7 untuk kepuasan, 7/7 untuk kecepatan aplikasi, 6/7 untuk tampilan, dan 6/7 untuk keseluruhan rata-rata. Untuk kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa desain aplikasi yang telah kami buat ini yaitu untuk menarik minat donatur untuk dapat melakukan donasi kembali pada kampanye, untuk menambahkan rasa kepercayaan donatur pada platform Kitabisa dan memberi pendekatan emosional dengan adanya detail informasi berupa dokumentasi kepada donatur dari tempat yang telah didonasikan. Nah, sekian presentasi dari challenge studi independen yang saya kerjakan bersama anggota kelompok 94. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.